Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Anggun Pratiwi, jurusan Engineer. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang web server. Web server sendiri adalah sebuah software yang memberikan layanan berupa data, berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser, Chrome, Firefox, dan lain-lain. Selanjutnya, ia akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Fungsi web server yang pertama, membersihkan berbagai change yang terdapat pada penyimpanan serta semua dokumen yang tidak terpakai lagi. Yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap sistem security yang berasal dari permintaan HTTP berdasarkan request klien atau web browser. Yang ketiga, menyediakan data berdasarkan request atau permintaan yang masuk agar dapat menjamin keamanan sistem yang berjalan dengan lancar. Jenis-jenis web server yang pertama ada web server Apache, yang kedua ada web server Nginx, yang ketiga ada web server IIS, yang keempat ada web server like HTTPD. Cara kerja web server sendiri itu yang pertama, user memasukkan permintaan lewat browser. Yang kedua, browser mendapatkan alamat IP domain dan mencarinya ke DNS server. Yang ketiga, browser yang meminta data yang dibutuhkan melalui HTTP atau HTTPS. Yang keempat, web server mencari data yang diminta browser dalam hosting. Yang kelima, browser kemudian terhubung ke web server dan mengirimkan request file web yang diminta melalui HTTP. Yang keenam, web server menerima request dan meresponnya dengan mengirimkan file web yang diminta melalui protokol HTTP. Namun jika data tidak ketemu, web server akan mengirimkan halaman error. Yang ketujuh, browser menampilkan informasi kepada user. Di sini saya akan mempraktekkan sedikit tentang konfigurasi web server. Pertama itu kita masuk ke VMware punya kita sendiri. Lalu kemudian ketikkan perintah apt update, selalu update Ubuntu punya kita. Yang selanjutnya apt install Apache 2, berfungsi untuk menginstal web server Apache. Sehabis menginstal, kita melihat statusnya dengan mengetikkan perintah systemctl status Apache 2. Di sini sudah terlihat punya saya itu udah aktif Apache-nya. Kemudian perintah yang selanjutnya itu ada nano /etc /apache 2 /port .conf, berfungsi untuk mengubah port kita. Di sini yang bagian listen. Nah, 80 ini bisa kita ubah dengan sesuai yang kita mau, port yang sesuai kita mau. Kalau udah diubah portnya, kita restart dengan mengetikkan perintah systemctl restart Apache 2. Selanjutnya kita masuk pada klien kita. Di sini saya menggunakan klien pada Windows. Ketikkan alamat IP /2 port yang sudah kita setting. Nah, di sini tampilan awal dari Ubuntu atau Apache. Selanjutnya, saya akan mengubah port dan mengganti tampilan awal Apache tadi. Nah, di sini saya mengubah portnya yang tadinya 200 menjadi 210. Kemudian ctrl+X, lalu enter. Jangan lupa untuk selalu merestart
apapun itu yang sudah kita konfigurasi. Di sini saya sudah mengrestart. Perintah selanjutnya saya akan mengganti tampilan awal Apache menjadi nama saya sendiri dengan perintah cd/var/bbb/html/ kemudian ketikkan perintah echo tanda kutip buka kurung center, setelah tutup kurung buka kurung lagi h1 tutup kurung, tuliskan teks yang kita mau. Di sini menggunakan nama saya Fani Anggun Pratiwi, kemudian tutup /h1 buka /h1 tutup kurung buka /center tutup kurung, kemudian tanda kutip, kemudian tutup kurung, lalu ketik index.html, kemudian enter. Langsung saja masuk ke klien kita. Di sini saya menggunakan IP 10.20.30.2.210. Nah, di sini sudah terlihat tampilan yang tadi saya setting dengan nama saya sendiri. Selanjutnya saya akan mengubahnya menjadi yang tadinya nama ini berubah menjadi jurusan. Port yang tadinya 210 menjadi 220. Kalau udah ctrl+x lalu enter. Nah, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi yang tadinya nama berubah menjadi jurusan. Di sini sama seperti perintah yang tadi membuat nama, cuma dirubah saja, yang tadinya nama dirubah jadi jurusan. Kemudian masuk ke klien kita dengan mengetikkan IP yang sama tapi dengan port yang berbeda. Nah, di sini sudah terlihat jurusan saya engineer. Nah, kemudian saya akan membuat lagi asal tinggal saya dengan merubah portnya itu menjadi 230. Lalu Ctrl X enter. Kemudian konfigurasi lagi. Perintahnya sama seperti yang membuat nama dan jurusan, hanya saja di sini dirubah yang tadinya jurusan dirubah menjadi asal tinggal saya. Di sini saya asal tinggalnya dari Cirebon, kemudian enter. Lalu kita masuk ke klien dengan mengetikkan IP dengan port yang berbeda. Di sini sudah terlihat asal tinggal saya Cirebon. Mungkin dari saya cukup sekian aja. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.